Shalom. Salam sejahtera buat kita semua. Selamat pagi. Hari ini Rabu 7 April 2021. Kita mau beraktivitas. Tapi sebelum kita berangkat untuk melanjutkan aktivitas kita mau disapa oleh firman Tuhan. Sebelumnya kita berdoa. Anugerah damai sejahtera Allah melampaui segala akal, itulah kiranya memelihara hatimu di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara-saudara terkasih, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Firman Tuhan untuk kita hari ini dikutip dalam surat Paulus kepada jemaat Roma, pasal 6 ayat 8. Jadi, jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Jadi, jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Itulah suara yang dikatakan oleh Tuhan Yesus Kristus melalui Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Dan pada saat ini juga kita disapa oleh firman Tuhan ini agar setiap orang percaya memiliki hidup bersama dengan Tuhan Yesus. Milikilah hidup bersama dengan Tuhan. Karena di sana ditekankan oleh Paulus, kita percaya Yesus yang sudah hidup dan bangkit, itulah memberikan hidup dan kebangkitan bagi kita. Yesus mengingatkan kita, Bapak Ibu saudara-saudaraku terkasih, bahwa hukuman Allah itu adil. Bukan hanya aku, bukan hanya dia, bukan hanya kamu, tetapi kita semua. Bahwa sikap dan sifat manusia yang suka untuk menolak anugerah Allah membuat hidupnya tentu berada di luar hidup anugerah dari Allah. Berarti jalan menuju kehidupan kekal telah tertutup baginya. Maka dikatakan Paulus, kita percaya hidup kekal telah terbuka kepada semua manusia. Itulah sebabnya Bapak Ibu Saudaraku, Yesus menegur kita. Yesus menegur sikap setiap orang yang hidupnya tidak berkenan di hadapan Tuhan. Salah satu contoh adalah orang yang congkak hati. Yang oleh karena kecongkakannya menyangka asal sudah menampilkan gaya hidup saleh, hidupnya pun sudah saleh. Yesus menyebut orang-orang seperti itu adalah orang yang munafik. Apakah ada di antara kita menyatakan dalam dirinya bahwa dia menampilkan gaya hidup saleh, atau dia menampilkan hidupnya adalah hidup yang benar? Jauhkan kemunafikan. Tetapi hiduplah bersama dengan Tuhan Yesus. Orang munafik adalah orang yang selalu merasa lebih baik daripada diri orang lain. Orang yang munafik adalah orang yang selalu merasakan lebih indah, lebih baik, lebih bermanfaat dirinya daripada diri orang lain.
Dan orang munafik adalah orang yang selalu menunjukkan sikapnya adalah sikap hidup yang berlebih-lebihan. Kemunafikan, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, adalah racun kehidupan. Kemunafikan adalah racun kehidupan yang melakukan kehidupan yang lambat, merasuki diri seseorang, menghancurkan diri dan pikiran orang. Kemunafikan adalah racun kehidupan yang lambat, tetapi pasti akan menghancurkan hidup seseorang. Jauhkan kemunafikan, tetapi hiduplah selalu bersama dengan Kristus yang rendah hati. Manusia bisa lepas dari jerat dosa dan luput dari murka Allah, bukan karena usahanya sendiri, melainkan oleh karena kasih karunia Allah yang luar biasa di dalam Yesus Kristus yang sudah menderita, yang mati, yang dikuburkan. Tetapi Dia adalah Yesus yang hidup dan bangkit, dan Dia naik ke surga. Itu adalah bukan semata-mata dari diri Yesus, bukan semata-mata dalam diri kita, tetapi adalah semata-mata di dalam diri Allah yang kita percayai. Kita percaya Yesus mati, kita pun mati. Tetapi kita juga percaya Yesus yang hidup dan bangkit, kita pun hidup dan bangkit di dalam Yesus Kristus. Maka bangkitkan semangatmu, semangat iman. Jangan kita mau dimatikan oleh roh-roh dunia yang menghanyutkan kita. Dia telah hidup kembali. Dengan kematiannya sekaligus kebangkitannya, kita telah diselamatkan. Yesus adalah keselamatan dan hidup kita. Tinggalkanlah dalam diri kita sifat-sifat yang lama, karena Yesus telah meninggalkan sifat-sifat manusia yang lama oleh karena dosa. Tetapi Yesus memberikan hidup yang baru, agar hidup kita menjadi hidup yang baru. Bapak, Ibu, Saudaraku yang terkasih, hidup baru berarti meninggalkan sifat-sifat yang lama. Hidup baru berarti meninggalkan tabiat-tabiat manusia yang lama, kebiasaan-kebiasaan yang lama. Itu semua sudah dikubur Yesus Kristus. Sudah dikubur oleh Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Namun dengan kebangkitan Yesus, hidup baru berarti memakai gaya hidup Tuhan Yesus Kristus. Gaya yang penuh syukur, gaya yang penuh pujian, gaya yang selalu suka menghibur orang lain, gaya yang selalu memberi semangat kepada orang lain, gaya yang selalu menolong dan tidak egois, menjadi gaya orang percaya adalah gaya yang murah hati. Maka itulah Bapak Ibu Saudaraku, setelah Yesus hidup dan bangkit, banyak tugas yang diberikan Tuhan kepada kita. Tugas kita sekarang adalah bagaimana mengelola kasih karunia Allah di dalam diri kita. Hidup ini adalah karunia Allah. Pekerjaan ini adalah karunia Allah.
Anak-anakmu pun adalah karunia Allah. Ketika engkau berhikmat, ketika engkau menerima hidup, ketika engkau menerima terang sinar matahari, ketika Tuhan memberikan umurmu yang panjang, karunia Allah itu hendaklah kita pergunakan dalam kehidupan kita sehari-hari dengan hidup bersama dengan Kristus dan tetap berpengharapan hanya kepada Tuhan kita yang kita percayai. Jadi kita yang sudah mati oleh dosa, dengan Kristus kita percaya bahwa kita akan hidup bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Raihlah masa depanmu bersama-sama dengan Tuhan. Jalanilah hidupmu hari ini, aktivitasmu hari ini. Selalu bersyukur, berdoa, memuji Tuhan, dan hiduplah bersama-sama dengan Tuhan adalah juru selamat kita. Hidup bersama Kristus, itulah hidup yang dikehendaki Tuhan. Salam sehat, selamat pagi, Tuhan memberkati kita. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, firman-Mu menyapa kami lewat penderitaan kematian Yesus. Dosa kami telah Tuhan matikan. Lewat hidup dan kebangkitan Yesus, kami pun menjadi manusia yang hidup baru. Dan Tuhan bangkitkan kami memiliki semangat yang hidup bersama dengan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur atas kebaikan, kemurahan hati Tuhan. Kami bersyukur kepada Tuhan, karena Engkau telah menyelamatkan kami. Karena Tuhan telah mengampuni kami. Karena Tuhan memberikan kami hidup yang baru. Hidup yang baru yang telah Tuhan berikan kepada umat-Mu. Bersukacita bersama-sama lewat kebangkitan Yesus. Pada hari ini Tuhan, kami sudah menerima hari yang baru. Kami akan mau beraktivitas satu hari ini. Kami mau berkarya satu hari ini. Aktivitas kami dan karya kami pun berkenan di hadapan Tuhan. Kami melakukannya dengan hidup bersama dengan Tuhan. Berkati semua jemaat-Mu, berkati keluarga kami, berkati anak-anak kami, berikan pertumbuhan yang sempurna, berikan hikmat, berikan didikan, dan biarlah Tuhan menuntun anak-anak kami dalam pendidikannya. Pada saat ini pada proses ujian, dalam perkuliahan, Tuhan Yesus Kristus, kami serahkanlah hidup dan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Berkatilah jemaat-Mu yang akan berangkat melanjutkan aktivitasnya. Dalam pekerjaannya dimanapun, biarlah Tuhan menuntun, menyertai, dan memberkatinya. Izinkan kami Tuhan menjalani hari-hari hidup kami satu hari ini dengan tuntunan dan penyertaan-Mu, sehingga kami sungguh-sungguh diberkati Tuhan lewat kesehatan, jauh dari penyakit, dan pertolongan-Mu lah yang kami nantikan. Jemaat-Mu Tuhan yang terbaring di rumah sakit, Engkaulah yang melawatnya, Engkau yang menyembuhkannya. Yang dirawat di rumah pun, semua pergumulan jemaat-Mu kami serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Engkaulah mengulurkan tangan Tuhan yang penuh kuasa, menyembuhkan, karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kuasa Tuhan kami rindukan
untuk menguatkan, untuk memampukan, untuk melegakan, dan untuk menyembuhkan yang sakit. Berikan kami makanan kami yang secukupnya, dan biarlah kami satu hari ini memiliki hidup yang bersyukur, memiliki hidup tentram, dan memiliki kehidupan yang penuh sukacita. Di dalam Yesus Kristus Tuhan kami berdoa, kami bersyukur, terpujilah namamu, kekal sampai selama-lamanya. Amin.